Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sallallahu alaihi wasallam wa syafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa fihim برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kebaikan kita, segala ketaatan kita pada Allah SWT, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kemudian masih melanjutkan pembahasan lalu dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang penting dikumpulkan oleh Imam Muhyi Sunnawuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bidarini amin. Terakhir hadis ke-31, sekarang menginjak ke hadis yang ke-32, halaman 52. Ya betul ya? Ya. La darara wa la dirar. Hadisnya pendek tapi penjelasannya panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kama qala radhiyallahu anhu, Muslim rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabi. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara, haditsun hasanun, rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malik bin Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wasqata Abu Sa'id walau turukun yuqawi ba'dha ba'dhan. Diriwayatkan hadis ini dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini julukannya adalah Abu Sa'id, nama beliau adalah Sa'ad. Ada lagi yang mengatakan namanya Sinan bin Sinan. Sa'ad Sinan bin Malik bin Sinan. Ada yang mengatakan ya, tapi mayoritas mengatakan beliau namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Harusnya itu radhiyallahu anhuma karena abahnya itu juga sahabat. Untuk Malik bin Sinan ini radhiyallahu anhu juga termasuk sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk orang Ansar, masuk bahkan di antara pemuka Ansar, termasuk para di antara jajaran penghafal hadis dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan banyak beliau termasuk muksirin ya. Muksirin yang ini sekitar di atas 1000 hadis yang diriwayatkan, yang 1170-an hadis, dan tersebar di berbagai kitab hadis tidak terkecuali Bukhari dan Muslim. Wafat di Madinah tahun 74 Hijriah, atau dimatakan 94 Hijriah. Radhiyallahu anhu ardhana fadala bidarini amin. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Janganlah kau saling memudaratkan. Itu kurang sebetulnya, la darar, jangan kamu membuat mudarat kepada orang lain, dan wala dirar, dan jangan kalian saling memudaratkan satu sama lain. Kurang terjemahan itu.
Tentang makna doror wala diror itu ada beberapa makna, tapi itu yang populer tadi. Ya. Doror wala diror ya, itu beda derivasi, beda penurunan kata, cuma dari satu akar kata yang sama, yaitu madarat. Yang disebut madarat adalah khilafun nafa. Ya. Segala yang berlawanan dengan manfaat namanya mudarat. Segala yang lawannya manfaat namanya mudarat. Satu akar kata, cuma beda derivasi, beda sorofnya, beda turunan katanya. Kalau doror itu dari dorro, kalau diror itu dari dorro. Kalau belajar sorof, fa'ala yufailu fi'alan. Dorro asalnya dororo, yudoriru, karena ro sama ro ditasdid sehingga dorro yudorru diroron. Gitu. La dororo wala diror. Jadi diror itu asalnya dari dorro, dari fa'ala, dororo asalnya. Kalau doror yang pendek tadi la dororo, doror itu dari madarat dorro yadurru, membahayakan. Kalau dorro itu saling membahayakan, dia memberi baik pada orang dan orang pun membalas kemadaratan yang diberikan itu diror. Ya. Maka ada memang ada yang mengatakan bahwa itu takkid saja, menguatkan saja, maknanya sama doror, tapi masyhurnya memang ada perbedaan makna antara doror dengan diror. Ya, itu kan ada dua kata ya, la doror wala diror, ada dua kata. Yang masyhur adalah jelas berbeda makna kedua kata tersebut. Bagaimana perbedaannya? Tadi sudah saya sebutkan makna yang populer. Tapi ada yang menafsirkan doror itu adalah mengenakan mafsadat, mengenakan kemadaratan kepada orang lain, itu doror. Dengan yang pendek dari doror. Kalau diror itu mengenakan kemafsadatan, kerusakan kepada orang, kemadaratan pada orang secara muqabalah, berhadapan-hadapan. Jadi orang itu pun memberi madarat yang sama. Itu yang makna yang populer. Taikul minuma yaksud dororo soebi. Semua dari dua orang itu bertujuan untuk memberi madarat kepada temannya, kepada lawannya. Itu diror pakai alif. Ya. Kemudian baik secara zalim karena memang sama-sama mendolimi, atau memang karena memberi pertolongan kepada kebenaran, seperti orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Dan itu panjang pembahasannya tentang sebatas mana kita boleh menggunakan kekerasan dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam tingkatan apa. Kalau mau terperinci, saya tidak mungkin jelaskan secara rinci sekali di sini. Silakan nanti disimak di YouTube, Mbak Yu. Nanti tanya sama Mbak Yu, YouTube ini. Saya pernah bahas itu Riyadhus Shalihin di Sabtu subuh itu, khusus masalah amar ma'ruf nahi munkar. Saya kutipkan dari Ihya Ulumuddin. Di situ Imam Ghazali panjang lebar bicara masalah amar ma'ruf nahi munkar. Supaya saya perlu jelaskan itu di masyarakat supaya tidak terjadi salah paham, apalagi gagal paham masalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang dikit-dikit dibilang radikal sekarang macam-macam. Ya. Tapi giliran ada sepak bola, tawuran, tidak ada itu suara radikal. Giliran amar ma'ruf nahi munkar, waduh, geger, semua geger. Giliran ada tawuran TNI Polri waktu kapan itu nggak tahu di mana, kan pernah terjadi berapa kali itu. Tidak ada bilang radikal. Ya teruskan saja, hak ini kan. Apa kita hoax? Tidak kan? Hak dari bilang radikal. Walaupun proses hukum tetap, tapi isu radikal dari bawah. Ya. Jadi kalau ada maunya sesuai syahwat politiknya, maka dikatakan itu radikal atau radikal. Cuma-cuma. Ya. Jadi makna itulah makna la doror wala diror. Ya. Jadi baik
diror itu saling memberi madarat, baik itu karena kezaliman satu sama lain ataupun karena memang satu alasan yang benar, seperti dalam proses, salah satunya proses amar ma'ruf nahi munkar, yang memang di situ umpama menuntut untuk membuat satu aksi, karena memang mungkin orang yang diamar ma'ruf nahi munkar menyerang dia, masa dia diam saja kan tidak mungkin, ya, pasti dia akan membela diri kan. Tentu ada tahap-tahapan. Amar ma'ruf nahi munkar itu mulai dari memberitahu dulu, paling rendah itu memberitahu ini mungkar. Ya. Barangkali belum tahu ya dikasih tahu dulu. Ya, belum tahu. Barangkali belum tahu ini mungkar. Kok kalau sudah tahu tapi si angel tuturannya ya dikasih mau itu tulah sana. Dikasih pujangan. Dengan begitu ini maksiat durhaka kepada Allah, apa pantas kamu durhakai Allah SWT sudah memberi kamu ini macam-macam. Kasihmu itu dengan lemah lembut. Si angel tuturannya ya boleh agak tegas, diancam bahkan kamu ini memang, bahkan lebih tegas lagi bisa dengan kalimat-kalimat memang dasar fasik, umpama memang layak diberi ucapan seperti itu. Kalau kafir tidak, kalau fasik kan durhaka kepada Allah pantas disebut fasik. Apalagi kalau dia sudah kerjaannya begitu, sudah berkali-kali dibilangi ya tetap begitu, ya berarti orang yang terus menerus maksiat ya pantas disebut fasik. Umpama itu, tapi tahapannya berikutnya dan kalimat yang agak pedas. Nggak bisa juga. Nah, maka bagaimana? Kalau dia punya kekuasaannya. Kalau dia tidak punya kekuasaan secara formal, bukan pejabat, bukan kepolisian, bukan orang yang berwajib, ya dia kalau memiliki keberanian, silakan. Dia gunakan kekuatan. Sudah Pak, kalau ada minum khamr, dituturis terus, ya tahapan tadi sudah dilewati. Saya pancet angin tuturannya, diambil khamrnya, pecahkan. Lewani. Iya. Masalahnya lewani, sebab Habib Abdullah Haddad nanti akan kita jumpai di Nasoe Dinia, akan kita jumpai. Beliau kata Habib Abdullah Haddad, kalau lebih dari itu dan urusan itu fisik, maka ya, kalau dia mengkhawatirkan akan nyawanya atau nyawa keluarganya, maka berubah status amar ma'ruf nahi munkar tadi yang asalnya fardu kifayah menjadi sunnah. Sunnah berarti kan ya kalau dilakukan dapat pahala, kalau enggak. Tapi jangan coba-coba kalau nyawanya kalau nyalinya belum jangan coba-coba. Takutnya jangan coba-coba nyalakan amar ma'ruf nahi munkarnya nanti. Wah, kalau saya dapat amar ma'ruf nahi munkar saya tambah bonyok dia nih. Nanti nyalakan amar ma'ruf nahi munkarnya. Ya, padahal ya itu semua tetap ada ganjarannya insya Allah kalau dia punya keberanian. Itu termasuk diror juga, tapi diror dalam intisarul haq. Diror tapi dalam menolong kebenaran. Dan jangan lupa satu catatan yang sering saya ulang-ulang ketika kita menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar, sebetulnya hakikatnya kita ini kan amar ma'ruf nahi munkar itu dasarnya bukan benci. Jangan sama sekali didasari kebencian, tapi cinta kita kepada saudara sesama muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ini akhidun bihujazikum anin. Saya ini hakikatnya kata Rasul, saya ini memegangi hujaz, pinggang kalian tuh jangan sampai kalian terjerumus kepada api neraka. Masa yang kita ridho saudara kita kan begitu. Padahal kan salah satu tandanya orang beriman kan ayyuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Masa ia suka dia saudaranya terjerumus pada kematian? Itu dasar. Ini bukan kebencian sebetulnya. Harusnya dicamkan bahwa dasar amar ma'ruf nahi munkar itu adalah mahabbah kepada sesama muslim. Ya. Gampangannya ya seperti anak kita kan gitu. Daripada bermain api yang bahaya, lebih baik dia nangis kan gitu. Kita nangiskan, kita kapokkan daripada dia kan gitu. Karena pilihannya cuma dua. Dituturi yang namanya anak kecil, kadang nggak bisa. Kan gitu. Harus tegas kita kan. Kalau udah kebakar tangannya anak kita, pilihannya cuma dua itu. Mau kebakar atau mau kita cegah. Walaupun dengan agak keras, karena dibilangi pertama dua, dia tidak dengarkan umpama.
Kan seperti itu. Apa yang kita berarti benci sama anak kan tidak mungkin. Nah ini kadang nggak gagal paham, kebanyakan orang dianggapnya radikal macam-macam. Tapi kira-kira tawuran tidak ada, yang terlihat radikal sama sekali tidak ada. Walau satu tidak ada. Ya. Dan kemarin baru mati ya, supporter kan yang mati kemarin ini. Kayak saya sekilas baca dua ya, iya itu. Mana coba terlihat radikal saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nyata hak dibandingkan, bukan hoax, tapi hak. Itu. Ya. Itu ad-dirar. Jadi dirar itu doror, memberi bahaya pada orang lain. Dirar itu saling membahayakan satu sama lain, terlepas dari itu karena kezaliman atau karena memang menolong kebenaran. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa ad-doror itu dikatakan latus kira alafika dororon pada nafsi. Ya. Jadi tidak boleh, la doror itu maksudnya tidak boleh memasukkan, memberikan kepada saudaramu satu madarat ya, yang dia tidak berikan kepada dirinya sendiri. Atau la yadur ahadun, ada yang menafsirkan doror itu memberi madarat kepada orang lain ya, memberi madarat kepada orang lain dengan tanpa mengambil keuntungan dari madarat itu. Sedangkan dirar itu memberi madarat pada orang dengan sekaligus mengambil keuntungan bagi dirinya. Orang lain dia korbankan karena madaratnya tidak peduli, yang penting dia dapat keuntungan. Itu dirar, sebagian menafsirkan begitu. Ya. Itu makna daripada la darar wa la dirar. Ada kemanfaatan di situ. Mobil riwayat dalam riwayat yang lain la idrara. Tidak ada idrar, tidak ada pemberian madarat kepada orang lain. Jadi zahir hadis ini tadi adalah pengharaman pemberian madarat kepada orang lain kecuali ada dalil yang membolehkan. Seperti contoh dari kasusnya amar ma'ruf nahi munkar. Itu pun dalam tingkatan tertentu yang dibolehkan untuk mengambil tindakan tegas setelah didahului beberapa tahapan tadi. Dibolehkan untuk mengambil tindakan tegas. Ya. La doror, tidak boleh ada pengharaman, tidak boleh ada, ini sekaligus ini maknanya pengharaman untuk doror, pengharaman untuk memberi madarat, macam-macam madarat, kecuali karena ada dalil yang membolehkan itu. Ya. Kecuali ada dalil yang membolehkan tersebut. Kemudian dan sebab di dalam ayat yang lain, maka di situ ada istisna, ada pengecualian. Pengecualian contoh dalam hukum Allah, hudud umpama, dalam hukum pidana Islam, itu kan ada madarat seperti hukum potong tangan dan sebagainya. Hukum cambuk bagi orang qazaf, menuduh zina baik-baik, wanita baik-baik tanpa bukti, ya cambuk 80 kali. Hukuman cambuk bagi yang baru muhsan, bagi pezina 100 kali, bagi muhsan hukuman rajam dan seterusnya, kisos. Itu doror juga kan, katanya la doror wala dirar. Sedangkan Allah juga menunjukkan di dalam firman Allah SWT, ya, itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Dalam ayat yang lain, yuridullahu an yukhaffifa ankum, Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Dalam ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, tidak ada Allah jadikan atas kalian di agama ini satu keberatan. Allah tidak menjadikan bagi atas kalian dalam agama ini keberatan. Dalam sabda beliau SAW, bu'ithu bil hanifiyatis samhah as-sahlah, saya kata Kanjeng Nabi diutus dengan membawa agama yang hanifiyah, yang lurus, dan samhah, toleran. Agama yang lurus dan toleran, lentur, tidak kaku hukumnya. Hanifiyatis samhah. Dan banyak lagi nas-nas, ya, di situ yang menunjukkan bahwa memang tidak ada doror. Maka di sini seolah-olah kan ada pertentangan kan gitu. Tidak mungkin nas Allah bertentangan antara satu dengan yang lain. Katanya la doror wala dirar, tapi di nas yang lain
di surah An-Nur dan sebagainya ada hukuman cambuk, lagi qadzaf di surat Al-Maidah ada hukuman faqta'u aydiyahuma jazaa'an maka sebenarnya ada potong tangan dan sebagainya. Bagaimana? Dengan Allah juga berfirman, haramallahu minal mu'min damu walau irdahu wa la tabi'ila khairan. Allah mengharamkan atas mukmin sesama mukmin darahnya, hartanya dan kehormatannya untuk dirusak. Dan tidak boleh disangka jelek, tidak boleh disangka kepada orang mukmin kecuali kepada kebaikan. Juga dalam sabda Rasul di khutbah di Yaumul Nahar itu untuk haji wada, inna amwalakum wa aradakum wa inna amwalakum wa jimakum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, nyawa kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram sesama kalian. Ini muslim dengan muslim. Kahurmati yaumikum hadza, bahkan beliau mempermisalkan keharaman untuk menumpahkan darah, mengambil harta sama muslim secara batil seperti kehormatan hari ini, itu hari Nahar. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan yang mulia itu Dzulhijjah. Kita berada di bulan Dzulhijjah ini. Ya, fi baladikum hadza, di negeri yang mulia ini tanah haram. Sampai diumpamakan seperti itu. Kehormatan saking mulianya seorang muslim. Ya. Maka di sini semua hadis-hadis tadi dan ayat-ayat tadi menunjukkan hal yang senada dengan hadis yang kita baca ini, la dharar wala dirar. Tidak boleh ada pembahayaan kepada orang lain dan tidak boleh pula saling membahayakan satu sama lain. Karena dharar itu termasuk macam daripada zulum, macam daripada kezaliman, itu mendaya gunakan yang bukan milik dia tanpa ada hak. Ya. Maka di situ ya, sudah jelas ya, bahwa hadis ini menafikan seluruh macam-macam dharar dan mafsadat, kerusakan secara syar'i kecuali yang Allah khususkan dengan dalil. Seperti dalil-dalil tadi. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan hukuman-hukuman itu berupa penghususan terhadap perintah terhadap larangan tidak boleh memadaratkan satu sama lain. Maka dikhususkan ketika dia melanggar haknya orang lain, maka hak dia, keselamatan dia pun dilanggar oleh syariat. Dia dipotong tangan gara-gara melanggar haknya orang. Masa seandainya tidak melanggar haknya orang, masa diam-diam kemudian tiba-tiba dipotong tangan, kan tidak mungkin. Kecuali itu. Jadi dikecualikan ketika dia melanggar hak, melakukan kezaliman, maka agama membela hak orang yang terzalimi dengan memberikan hukuman yang itu nampaknya secara zahir juga dharar, tapi untuk mengobati masyarakat. Ibaratnya ada badan yang kita, anggota badan kita yang sudah nggak bisa diobati, mau nggak mau diamputasi kan gitu. Mau diobati tidak kena ya dibuang kan. Sama penyakit-penyakit masyarakat ini kalau bisa diobati ya diobati yang loro-loro ini. Loro maksudnya ya bikin troublemaker lah di masyarakat itu, ya, membuat keonaran di masyarakat itu. Ya. Kemudian, wahai mabilah faidatul usuli anak Allah Taala, itu diantaranya. Contohnya dikatakan bahwa maka jelas hukuman syariat itu ketika menjaga maslahat, dan ini tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang Allah jaga atau Allah berikan. Ya, sebab maslahat ini pun di dalam hukuman itu ada maslahat seperti Allah jelaskan, walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian dalam hukuman qisas itu terdapat kehidupan. Karena berapa orang yang jera dengan ditunjukkannya hukuman qisas ini, loh, kamu kalau berbuat seperti ini kamu akan terima hukuman itu. Berapa orang yang jera dengan hukuman itu sehingga yang belum melakukan tidak berani melakukan, pikir-pikir dia untuk melakukan kezaliman. Nah, sekarang tidak, mohon maaf, saya sering komentari hukuman di negeri kita ini sudah hukumnya tidak jalan. Materi hukumnya dua yang saya kasih catatan. Pertama, Pak, materi hukum terlalu lemah, ya. Materi hukum terlalu lemah. Orang korupsi, belum kena gerasi, abolisi, terasi, macam-macam, sisi habis. Ya kan, hukumannya asal 10 tahun jadi berapa tahun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya enak saja. Sudah gitu di penjaranya enak-enakan.
Dapat fasilitas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah dua. Pertama, materi hukum terlalu lemah. Kedua, implementasi hukumnya lemah juga. Dua. Ya, saya bukan pakar hukum, tapi kita meneliti. Dari pakar hukum konvensional ya. Karena kita meneliti saja dari yang ini betul kan? Materi hukumnya lemah, sudah gitu implementasinya lemah juga. Ya. Ini diantaranya. Di situ hukum Islam dianggap melanggar HAM, yang rajam ya. Apa dia mikir hak asasi orang, si korban yang sudah diram? Jangan teriak HAM lah, kalau fadhi bullshit, omong kosong. Iya, omong kosong. HAM itu. Di Palestina itu kenapa dia ada bicara HAM? Di Myanmar orang yang disiksa Rohingya, kenapa dia ada bicara HAM? Di Filipina orang yang kebebasan beragamanya dikebiri, Mindanao di sebelah selatan itu Moro, suku Moro, kenapa ada bicara HAM? Bullshit, omong kosong. HAM itu cuma untuk kepentingan mereka. Ketika kepentingan mereka terancam, baru mereka teriak HAM. Yang lebih bodoh lagi, orang yang dibodohi dengan HAM itu sendiri. Kalau memang dia mau bicara HAM fair, ya harusnya kan semua. Jangan cuma bolonnya tok. Semua. Dan orang kalau mau bicara HAM sekarang, dan sengaja memang gimana hukum Islam di mata kaum muslimin sendiri supaya dibuat cacat. Dulu hukum Islam ini mufasik, hukum Islam ini menakutkan, hukum Islam ini begini, begitu. Sengaja memang supaya si muslim sendiri benci kepada syariatnya. Benci kepada syariatnya. Digambarkan potret yang di Saudi yang tidak adil juga. Saudi kan kalau emirnya buat maksiat, ada yang berani nyentuh. Yang orang rakyatnya biasa yang disentuh oleh hukuman. Ya jangan dibuat itu kan pelaksanaannya, tapi kan materi hukumnya jelas di Quran. Bahkan saya sampai sesumbar gini, kadang saya jelasin. Silakanlah, kalau agama lain, Buddha, Hindu, punya hukum, sistematika hukum yang rapi seperti Islam, coba diseminarkan, ayo kita adu. Itu aja, fair. Ada tak dia hukum sampai selengkap Islam? Ada tak? Itu aja. Kalau ada silakan dipakai di undang-undang. Kalau seandainya ada, saya rasa tidak ada. Yang ada malah adat keagamannya kayak coba loh, sudah tidak usah kita bicara agama lain. Kadang muslimnya sendiri takut pada hukum Islam, ditakut-takuti sama orang-orang yang sudah dicekoki dengan pemikiran barat itu. Kenapa dia ada bicara HAM si korban ya? Di mana hak asasi si korban yang sudah dilanggar? Kenapa dia cuma bicara HAM orang si pelaku? Kasihan ini dihukum bodoh. Bullshit, omong kosong. Omong kosong. Ada. Narkoba dia. Kenapa dia bicara HAM orang yang dirusak dengan pengedar ini tadi? Cuma bicara HAM-nya si pelaku. Kenapa dia bicara berapa banyak generasi muda yang sudah dirusak sama dia kan gitu? Harusnya kalau dia ngomong HAM secara fair, hukum itu kan tidak berat sebelah. Itu apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Wa man ahsanu, dan Allah sendiri menantang dengan statement dari Rabbul Alamin, siapa kita, siapa Rabbul. Wa man ahsanu minallahi hukman, Allah tantang siapa yang lebih bagus hukumnya. Ya, wa man ahsanu minallahi, daripada siapa yang lebih bagus daripada Allah hukman, hukumnya. Liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin bahwa hukum Allah adalah yang paling adil. Ya. Seperti HP ini ada sudah ada apa? Disertai petunjuk. Maka kita di dunia ini sudah disertai petunjuk, itu berupa Al-Quran itu. Kalau masalah di Qadaro fahada, Allah kasih petunjuk. Jadi gak mungkin mau nyorder, mau benerin HP apa, Samsung umpama pakai petunjuk yang lain. Rabbul Alamin sudah nyiapkan petunjuk, yaitu Quran ini yang diciptakan bersama manusia. Allah tidak mencipta manusia fasawwa wa qaddara, pada Allah tentukan, Allah kasih hidayah juga berupa Al-Quran. Khalaqal insan alamahul bayan. Alamul Quran, khalaqal insan. Allah ajarkan Quran. Ini sistem, dan yang membuat Rabbul Alamin yang lebih tahu siapa karakter manusia itu, Allah lebih tahu. Sehingga ya kan gitu. Logikanya kan gitu. Orang membuat hukum itu kan harus ngerti kan gitu. Karakteristik siapa
objek hukum yang mau dia buat itu. Dan siapa yang lebih tahu tentang manusia daripada pencipta manusia? Sehingga tidak mungkin ada yang lebih adil daripada hukum Allah SWT. Sekarang isu khilaf saya terlepas dari setuju tidak setuju. Siapa yang mengajarkan kita memberontak kepada pemerintah? Tidak ada. Cuma dibuat momok, seolah-olah hukum Islam ini ingin dibuat momok, sehingga orang anti kepada hukum Allah SWT. Anti terus. Ya kita tidak setuju dengan cara-caranya dan sebagainya, betul. Tapi kan sudah, orang dulu itu bijaksana, ulama-ulama dulu memasukkan sebetulnya nilai-nilai Islam itu ke dalam undang-undang dasar. Sudah ada semua, kebebasan beragama, fakir miskin, semua sudah diadopsi di undang-undang dasar, tanpa mengatakan ini hukum Islam, tanpa mengatakan bahwa ini syariat. Itu lebih bijaksana daripada cuma gembar-gembor secara zahir tapi tidak terlaksana. Ini sekedar la darur wa la dirar. Jadi jangan kemudian digambarkan soal hukum Islam ini bertentangan. Katanya la darur wa la dirar, itu pengecualian. Ya, karena mereka yang melanggar hukum itu telah melanggar hak asasi orang lain, maka hak mereka pun dilanggar dengan bentuk memberikan doror kepada orang itu supaya jerah. Ya kan, walaupun fil qisas hayatu ya ulil albab. Ya. Dan dalam kisos itu terdapat kehidupan. Dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan. Dari mana kehidupannya itu tadi? Membuat efek jerah kepada orang lain sehingga mereka kapok untuk berbuat seperti itu. Ya. Dan sebagainya. Ya. Kemudian dikatakan oleh juga jadi di antaranya jelas bahwa Islam itu menolak doror kecuali dalam beberapa hukum yang dikecualikan oleh syariat. Dan jangan dalam wasiat Allah juga mengatakan apa? Wa yasil tilka hududullah ketika berbicara tentang wasiat. Wa yasilahu rasulullah ta'ala hududullah yadkhulu naran khalidan fiha. Begitu juga ketika rujuk la tumsikuhunna diraran, jangan kamu menahan istri itu secara dirar. Ya, dicara indah di nikah resmi indah digantung. Wala tumsikuhunna diraran, jangan kamu memegang menahan itu secara dirar. Ya, itu juga. Dan banyak lagi dalam masalah rodok. Wala tudar walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladiha. Dikatakan la tudar walidatun, tidak boleh dimadorotkan seorang ibu itu karena anaknya. Ya. Sebaliknya anak mendapat madorot karena orang tuanya tidak memenuhi hak penyusuan tadi. Sama-sama tidak boleh ada madorot. Memang ibunya tidak bisa menyusui sendiri dengan penyakit rheuma, ya tidak boleh. Ya dia susukan pada orang lain. Dan itu pun memberikan ongkosnya secara ma'ruf. Begitu juga si bayi tidak boleh dikurangi haknya untuk menerima rodoah tadi dari si ibu. Allah juga menggunakan kata la tudar walidatun biwaladiha, tidak boleh memberi madorot, tidak boleh dimadoroti ibu itu karena anaknya. Wala mauludun lahu biwaladiha, dan juga tidak boleh juga anak yang dilahirkan itu ya tidak boleh ayah itu juga yang dia dilahirkan untuk anak itu karenanya itu tidak boleh diberi madorot kepada waladi dengan menuntut di atas kemampuan daripada kedua orang tua untuk memberikan hak persusuan itu tadi. Ya. Dan juga dikatakan banyak contoh-contoh hukum yang lain seperti masalah hak bertetangga. Ya. Itu juga dikaitkan dengan doror itu tuh. Tadi yang mana doror kepada tetangga itu melebihi kepada doror kepada orang yang lain. Ya. Kemudian juga masalah diror, saling membuat madorot, itu juga dilarang. Kita membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun itu diakui dalam Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Man afa wa aslah, tapi siapa yang memaafkan maka fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan adil amanata ila man i'tamana wa la takhun man khana. Tunaikan amanatmu kepada orang yang memberi amanat kepada engkau, dan jangan kau khianati orang yang berkhianat kepadamu. Kita dilarang membalas dia gak amanat, ya aku yang gak amanat. Itulah diror, termasuk diror, termasuk saling memadorotkan, itu dilarang.
Bahkan yang gitu, bahwa dengan silman kotoak wa tiban haramak wa'fu amman dolamak. Laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang membalas. Dia nyambung silaturahim, kita juga nyambung. Itu bukan wasil, itu bukan orang yang nyambung silaturahim. Orang yang nyambung silaturahim itu orang yang menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan. Nah itu kan larangan untuk diror, untuk saling memadorotkan, membalas madorot juga sering. Kita kan kepinginnya drop satu-satu. Dia gini, ya awak cewek yang ini, saya ngono aku yang ini, dibalas supaya sering. Itu kepingin kita. Justru kemaafan di situ, bahkan nanti ya terakhir sebelum saya tutup, bagaimana nanti kata Rasul ketika menjelaskan ayat bahwa waman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Siapa yang memaafkan, wajatu sayyitin, balasan keburukan memang harusnya keburukan yang setimpal. Bahkan dalam hukum pidana Islam itu diakui kisos. Orang diukur, itu balasannya boleh dia menuntut kisos dengan hukuman yang sah. Tapi faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan lalu bukan hanya memaafkan, wa aslaha, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek, ini berat kan? Gimana berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita? Afa saja, memaafkan saja sudah berat, apalagi aslaha. Fa ajruhu ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Ketika menjelaskan ayat ini, para mufasir banyak juga menukil sebagian mereka daripada hadis. Nanti di hari kiamat itu ya, Allah SWT berfirman, berseru kepada orang penduduk mahsyar. Apa kata Allah SWT? Liyakum man kana ajruhu ala Allah. Hendaknya bangun orang yang pahalanya itu di sisi Allah. Orang yang pahalanya hanya di sisi Allah, dan ada yang tahu besar pahalanya kecuali ajru ala Allah itu memiliki makna juga bahwa yang pahala yang bagi orang yang memaafkan tadi tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena besarnya pahala. Dan itu kan termasuk sabar. Orang yang sabar pahalanya itu bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Tidak ada hitungan pahalanya orang yang sabar itu, yang memaafkan. Maka di ketika itu, ketika di mahsyar datang seruan, bangun. Hendaknya bangun orang-orang yang pahalanya di sisi Allah. Maka bangunlah orang-orang itu yang memaafkan tadi, dan itu sedikit. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT ya memperbagus akhlak kita, ya, dan sehingga sebab tidak ada yang dapat memberikan ya, akhlak yang baik kecuali Allah SWT. Mulai sebana saya ila anta, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan daripada akhlak itu kecuali Allah, kecuali Engkau ya Allah. Maka mudah-mudahan Allah SWT memberikan daripada kebaikan pada diri kita, memperbaiki akhlak kita, menjaga kebaikan tersebut hingga makin hari kita makin baik, dan hari yang terbaik bagi kita adalah hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul ayyami yaumul liqa'i. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada mereka. Enggak apa kan? Ya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأغفر يا علماء ومضى بالخير ونقى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي أن ربنا كل الديون ولا تأتينا رسل المنون واغفر واستر من تكرم ومن ستر صلاة الله تغشى المصطفى ولنا الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة. Ya.